Sulit bangun sirkuit Formula E Ancol di tanah berlumpur. Ruhut Sitompul, kontraktor telat mikir baru sadar. Dulu ini pembangunan buangan lumpur dari kali, dari MRT, pembangunan MRT, sini buang lumpurnya. Ini yang namanya dulu penampungan buangan lumpur Ancol Timur sama Ancol Barat. Dulu ini rawa gitu Pak? Rawa yang diuruk. Sawah bisa kita laksanakan dengan segala manajerial, dengan segala teknologi yang kita punya, insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi begini, untuk menjadikan lokasi itu sebuah sirkuit, kan harus dilakukan soil test atau uji tanah. Jadi sebelumnya dilihat dulu bagaimana kondisi tanahnya, apakah tanahnya itu gembur, padat atau gimana. Jika memenuhi syarat, maka baru bisa dilakukan pengerjaan pembangunan sirkuit. Memang kedua zona tersebut mempunyai tanah dasar yang tadinya adalah buangan-buangan dari keruk lumpur seperti yang sudah diberitakan ya. Tapi saat ini kita sudah menyelesaikan konstruksi di bawah untuk kedua zona tersebut. Jadi insya Allah pekerjaan tersulitnya sudah bisa kita lalui. Kan ini dulu kan banjir ini semua. Jadi bisa kalian bandingkan nanti kalau mau lihat bangunan-bangunan di pinggir laut sana, itu pasti di bawah ini berapa meter. Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengomentari pembangunan sirkuit Formula E di Ancol yang sulit karena tanah yang berlumpur. Ruhut Sitompul mengaku heran sekaligus mempertanyakan alasan kontraktor pembangunan sirkuit Formula E baru menyadari kondisi tersebut. Komentar itu disampaikan Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul pada Selasa 1 Maret 2022. Ruhut Sitompul juga menilai penyelenggaraan Formula E yang nantinya digelar di Jakarta akan memalukan karena hal tersebut sudah diperingatkan oleh dua fraksi DPRD DKI, yaitu PDIP dan PSI, yang menolak diselenggarakan balapan Formula E. Sebelumnya, pekerjaan pembangunan sirkuit Formula E telah mencapai 28%, bahkan ada yang menyebut sudah hampir 30%. Perkembangan itu diungkapkan penanggung jawab pembangunan sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo, di Ancol pada Rabu 23 Februari. Angka itu kata dia melampaui target yang ditetapkan 54 hari pada hari ke-21 pembangunan. Lebih lanjut, Ari juga menjelaskan pembangunan sirkuit Formula E tersebut dibagi menjadi 5 zona. Saat ini pihaknya selaku kontraktor sedang fokus mengerjakan 5 zona. Pasalnya nih, kelima zona tersebut paling menantang karena bagian tanah lunak. Ratusan pekerja konstruksi dikerahkan untuk mengerjakan area lintasan Formula E yang sudah memasuki tahap pemadatan tanah dan menggunakan batu kapur. Lintasan Formula E Jakarta memiliki panjang 2,4 km dengan lebar 12 meter. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memadatkan tanah yang selanjutnya akan diaspal. Rencananya, Jakarta International Apex Circuit atau JIAC memiliki 18 tikungan dengan desain mirip kuda lumping dengan pemandangan Jakarta International Stadium. Memang jika menilik dari kualitas kinerja para kontraktor, menurut saya jauh dari kata mumpuni untuk membangun sirkuit balap berkelas internasional. Sudah tahu lahannya bekas tanah rawa dan sudah dibangun. Ngapain kok masih mau menerima tender pembangunan sirkuit tersebut? Atau jangan-jangan mau nggak mau nih? Kalau sudah begini, apalagi kalau bukan ada unsur keterpaksaan memenangkan PT tersebut. Dan hanya untuk menutupi ketidakberesan dalam pelaksanaan tender dan juga Formula E. Serasa nggak ada kok kontraktor yang mau menangani sirkuit ini karena mustahil, apalagi kualitas Anies. Jangankan dalam membangun sirkuit, bertanggung jawab pada janji-janji programnya saja dia tidak mampu. Belum lagi dalam menentukan harga tiket untuk ajang balapan internasional ini juga menuai banyak pro dan kontra. Padahal sirkuitnya saja belum selesai dibangun. Hal ini seperti Formula E semata-mata hanya untuk dagang atau jualan. Lalu apa yang diperdagangkan? Ya sebetulnya kalau untuk tikungan itu lebih banyak nanti ke pada saat race-nya ya, pada saat balapannya menariknya seperti apa di masing-masing tikungan itu. Kalau dari segi pengerjaannya relatif hampir sama saja setiap tikungan, cuma ada kemiringan-kemiringan yang berbeda sedikit. Tapi kalau dari segi race-nya, kemiringan-kemiringan itu yang nanti akan membuat sebuah balapan itu menjadi menarik. Citra diri gubernurnya kah? Bisa jadi. Hal inilah yang membuat banyak pihak ragu bahwa ajang internasional ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tenggat waktu yang direncanakan. Nah, itu harusnya yang dilakukan. Jadi, untuk membangun sirkuit, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tidak asal nemu lokasi lahan kosong, terus bisa dibangun sirkuit.
Selain itu, penyelenggaraan ajang balap ini juga akan dianggap pesimis apabila terrealisasi tentu tidak terlepas dari kondisi kota Jakarta sendiri. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di Jakarta sekarang, di luar dari keraguan akan pembangunan sirkuit dan kesiapan penyelenggara, maka tentu sikap pesimistis kita akan bertambah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gelaran Formula E di tengah perkembangan pandemi di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang masih tidak pasti hanyalah sebuah keterpaksaan yang sungguh tidak diperlukan. Di balik itu semua juga ada sosok gubernur yang bernama Anies yang akhir-akhir ini seperti sembunyi. Bukannya fokus ke permasalahan pokok DKI, yang bersangkutan malah entah kemana. Seharusnya menyadarkan mereka bahwa mengendalikan masalah di Jakarta masih lebih penting daripada Formula E. Baiknya uang Formula E digunakan untuk pengendalian banjir dan proses penyembuhan warga yang terdampak Omikron, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Tapi dasar ya bengal, mereka masih saja ngotot. Dan kita lihat saja nanti apalagi kelicikan yang akan mereka buat agar acara ini bisa berlangsung. Padahal semesta sudah mengingatkan bahwa acara ini tidak bermanfaat bagi rakyat. Jadi bagaimana menurut Anda?